Nah pukul 5 itu baru kedengaran sirine, 5 subuh. Sirine bunyi tuh orang udah ngantri, mobil orang lari-larian bawa koper. Ah seriusan? Ya, mulai terdengar jet tempur di atas. Pas banget aku lagi ngecek ke buka, bunyi jet tempur. Suaranya kenceng banget di atas, lama banget. Sekarang ikut tombol ya. Iya. YouTube channel Keluarga Iti. Bukan ya? Oke, ya udah Mama. Udah ganti channel. Aku bingung kenapa. Oke, sorry. Ini udah ganti channel, jadi sekarang channelnya Tia Ariestia gitu. Abis sih ayahnya suka nggak mau kalau disuruh syuting vlog. Susah kalau memang nggak jiwanya tuh nggak mendarah daging tuh susah gitu. Ini pasti pada bingung nih, siapa sih sebenarnya di sebelah aku gitu. Siapa yo? Yo. Ini adalah sahabat aku dari zaman aku masih segede Kanaka. 5 tahun ya. Iya, sahabat. 5 dia 5 tahun, aku 6 tahun ya. Iya, kita beda setahun kan gitu. Jadi kita tuh sahabatan dari zaman aku baru masuk taekwondo dulu gitu. Jadi benar-benar kita tuh temenan udah lama banget. SMA juga kita barengan, satu sekolah. Adik kelas. Iya, dan Vanda ini memang kebanyakan tuh tinggalnya tuh nggak di Indonesia. Dia tuh, kamu berapa tahun di Malaysia? 11 tahun, setotal sama pindah Ukraine 12 tahun lah udah. 11 tahun dan terakhir itu dia pindah ke Ukraine. Gimana sih sampai akhirnya kamu berhasil dievakuasi ke Indonesia dari Ukraine? Itu kejadiannya bom-boman banget gitu? Enggak, justru hari pertama mah cuman denger sirine pesawat jet tempur, terus dapat kabar aja dari teman Ukraina aku kalau ada pemboman di Borispil, itu kayak airportnya. Kamu tinggalnya di mana nih? Aku di city center. Okay. Aku di bener-bener di tengah kota. Jadi pusat bisnis, pusat pemerintahan. Nah, aku di situ. Dari city center ke Boris berapa jam? Jauh. Dibilang jauh banget juga enggak, deket juga enggak. Ya mungkin sekitar 15 kilo, 10 kilo kali ya. Deket banget. Oh itu deket ya? Ya 15 kilo deh biar jauhan. Maksudnya kalau di sini 15 kilo, 16 kilo itu kalau Gojek itu palingan kita pesen makanan 30.000 tuh. Sampai hafal dia keseringan Gojek ya? Iya, keseringan Gojek. Ya kan berarti itu deket dong. Kedengeran itu bomnya? Enggak sih, karena kan pas bom pertama kali itu kita lagi tidur. Tidur jam setengah 2 apa jam 1:30 pagi. Jadi tuh ya yang ngehubungin aku tuh orang Ukraina yang udah ditelepon sama pemerintah suruh siap-siap ya hari itu untuk berperang karena dia termasuk frontline pertama gitu, dan dia itu janji sama aku kalau misalkan bener-bener terjadi ada invasi dia mau ngabarin, dan ternyata bener. Terus? Gitu. Jadi ya udah pas dia ngabarin itu ya udah berarti kan memang orang dia yang udah mau dipersiapkan perang berarti bener. Berarti info apapun dari dia tuh pasti benar. Karena juga saat itu dia ditelepon juga sama pemerintahnya gitu untuk siap-siap untuk ready. Jadi aku dari mulai dapet kabar itu mulai pelan-pelan untuk beberes. Iya, packing. Sebenarnya kan sama KBRI udah di briefing ya untuk nyiapin. Memang KBRI hanya waktu itu udah nge-briefing apa aja yang mesti dibawa gitu, seperti dokumen, barang-barang penting gitu. Nah, pukul 5 itu baru kedengaran sirine, 5 subuh. Sirine bunyi, kaget nih. Wah, ada apa? Pas itu aku buka juga kan jendela. Aku emang hobinya ngecek jendela, bener nggak sih nih? Bener nggak sih nih? Oh, bener gitu ya. Udah rame di bawah gitu. Sirine bunyi tuh orang udah ngantri, mobil orang lari-larian bawa koper. Ah seriusan? Ya, koper. Ini kayak yang di film-film gitu. Iya. Aku makanya mulai kayak, aduh, serius nih ya serius gitu. Kok oke? Terus kayak masih berusaha tenang. Coba telepon KBRI juga tetap nggak diangkat, mungkin mereka lagi sibuk kali cari info apa, saya juga nggak tahu gitu. Akhirnya kita tetap tuh makin cepet dari tadinya lambat, medium kecepatannya sampai cepet banget. Terus sekitar pukul 6 ya, setengah 7 itu kalau nggak salah ya, kalau saya agak-agak lupa ya, itu mulai terdengar jet tempur di atas. Pas banget aku lagi ngecek ke buka, bunyi jet tempur, suaranya kenceng banget di atas, lama banget gitu, muter-muter di atas. Itu katanya mengindikasikan apa gitu ya, maksudnya perang lah gitu. Karena kalau jet tempur tuh terus-terusan di atas tuh berarti dia lagi
kejar-kejaran musuh kali ya gitu. Jadi udah tuh saya buat laporan kan. Saya buat laporan di Instastory karena pikiran aku teman-teman aku harus tahu nih gitu. Keberadaan aku di sini nih begini gitu. Ya sambil-sambil tolong dong kalau ada apa-apa tolongin saya gitu. Karena kamu juga bingung mau ngapain kan? Karena kalau mau jawabin WhatsApp orang atau chatting orang udah nggak sempet satu-satu. Karena memang pas saya buka yang nanya itu banyak banget. Jadi udah deh untuk nenangin semua orang saya bikin story gitu. Jadi keadaan saya gini gitu. Gue sih nggak pakai WhatsApp langsung gue telepon. Boro sempet nelfon, nggak nelfon, nggak bisa. Oh, yang kamu pas aku telepon kamu lagi lari kan? Iya kan nelfon nih berkali-kali. Aduh nih nelfon, aku lagi lari ke basement, dia nelfonin mulu. Ya aku Ya, reject. kan takut kan, tambah parah soalnya. Waktu itu kejadiannya udah kayak pertama kan aku udah dapat balasan dari kamu, aku masih aman gitu nih, lagi nih doain ya, iya gitu. Terus habis itu aku telepon lagi, Dik, kamu bilang aku udah ngungsi ya. Terus habis itu tuh ke pengungsiannya tuh gimana? Bisa sampai ke pengungsian? Itu akhirnya aku ditolong sama teman kita, itu staf lokal KBRI. Makasih ya kalian ya udah memilih untuk menolong kita sampai ninggalin istri kalian dulu gitu. Serius? Iya, jadi aku kayak karena kan kita nggak punya mobil dan posisi kita juga kan di tengah gitu kan. Jadi langsung nolong kita lah saat itu, benar-benar datang, dia tinggalin dulu istrinya, dia jemput kita, antar kita ke KBRI. Ya ampun, baik banget. Di saat lagi kondisi perang banget kayak gitu, dia malah ninggalin istrinya buat nolongin orang lain. Ya, tugas. Emang dia baik. Kita kebetulan aku tuh sama orang KBRI kan berteman semua ya gitu. Jadi alhamdulillah mereka ini yang paling berkesan buat aku karena selalu ada buat aku. Jadi makasih ya sekali lagi gitu kan. Nah dari situ barulah saya koordinasi dengan teman-teman saya yang punya mobil juga, karena kan nggak semuanya punya mobil ya, karena banyak ibu-ibu yang nggak ada suaminya atau nggak ada ya pokoknya mereka juga nggak ada kendaraan kan, kasihan ya, ada yang cuma ibu dan anak gitu kan. Jadi aku minta tolong untuk mereka jemput-jemputin gitu, teman aku yang punya mobilnya jemput-jemputin yang ibu-ibu di daerah sana, saya daerah sini gitu kan. Karena memang dari KBRI belum bisa dihubungin saat itu. Jadi kita harus gerak cepet lah, pikiran aku sama suamiku gerak cepet gitu, jangan sampai udah kekepung, udah nggak bisa dijemputin lagi kan WNI itu yang tidak punya fasilitas untuk ke KBRI. Karena kan ketika situasi tersebut kan taksi udah nggak mau jemput maksudnya beroperasi. Kalaupun dia mau, dia pasti minta bayaran berapa ratus dolar gitu. Banyak gede ya? Iya gitu, karena kan menyangkut nyawa, jadi mereka yang minta harganya tinggi. Terus transportasi udah banyak yang ketahan karena perjalanan macet. Jadi ya suasana udah pagi-pagi itu bener-bener ya gitu, panik lah, nggak ini. Cuman kita akhirnya berhasil keluar ya sekitar pukul 8:30, 9. Nah itu udah jalan udah mulai sepi tuh. Jadi itu langsung ke KBRI ya? Karena KBRI kan ke tengah ya, orang kan lari keluar gitu kan, ke arah. Jadi dari city center malah ke tengah lagi? Ke tengah, tapi dia ke daerah perumahan sih, bukan yang di pusat bisnisnya gitu. Kebetulan KBRI baru pindah gitu kan, deket Wisma Duta, deket rumah dubes, jadi aksesnya lebih, justru sebenarnya mungkin karena perumahan jadi agak-agak aman sih sebenarnya gitu. Oh, terus habis itu pas kamu nginep di situ kalau di sana tuh memang ada bunkernya ya? Nah, bunker itu adanya cuman di bangunan lama peninggalan Uni Soviet. Kebetulan KBRI yang baru itu bangunan baru. Wisma Duta juga bukan zaman Uni Soviet. Jadi kalau Wisma Duta itu cuman ada basement, itu rumah Pak Dubes. Kalau KBRI itu cuman ada basement, di bawahnya kayak ada kayak hole sedikit buat berlindung, tapi nggak gede gitu. Tapi itu bukan dihitungnya bunker ya. Kalau bunker kan kelindungin ya, ada besi penutupnya segala macam. Tapi ya itu bisa dibilang nggak ada sih kalau bunker. Jadi nggak ada bunker? Yang tempat kamu tinggal itu nggak ada bunkernya? Dari kamu udah diselamatin ke KBRI, setelah itu langsung terbang ke Indonesia? Enggak dong. Butuh waktu 4 malam 5 hari baru kita berhasil dievakuasi. Lah itu dari situ kemana lagi? Ya di situ aja. Kan udah kejebak perang, nggak bisa kemana-mana. Karena di hari kedua udah nggak boleh kita keluar wilayah ya Kiev, maksudnya udah bahaya. Karena kan banyak militer di mana-mana. Saat itu belum kekupung banget Kiev sama pasukan. Kondisi di sana tuh benar-benar kayak
apa namanya, ya semua perang apa segala macam, bom segala macam, udah orang-orang di luar udah banyak yang meninggal dan sebagainya. Nah, alhamdulillahnya saat itu di minggu-minggu awal invasi itu Kiev itu belum banyak korban gitu, tapi ada gitu. Yang paling banyak itu di wilayah timur, udah hancur-hancuran. Itu malah yang pro Rusia malah yang dihancurin. Jadi kota-kota besarnya kayak Luhansk, Donetsk, Mariupol itu kan benar-benar berbatasan dengan Rusia, itu yang paling banyak meninggal justru. Itu juga bingung kenapa. Nah, itu udah mulai banyak banget korban. Nggak sipil, nggak militer. Yang ketembak, yang sengaja ditembak, yang sengaja dibom, rumah-rumah dibom. Aduh. It's true. Aduh, aku udah benar-benar kayak lemes banget sih dengarnya. Beruntungnya memang saat itu di minggu pertama di Kiev itu masih aman. Maksudnya udah ada ledakan, udah apa, tapi belum yang masif kayak di timur ya, Ukraina bagian timur yang dekat perbatasan Rusia gitu. Udah ada korban yang militernya yang paling banyak kalau di Kiev ya, karena kan awal-awal yang dibom itu memang kayak pangkalan militer atau yang poin-poin yang dilumpuhkan supaya Rusia lebih gampang nyerang gitu ya, jadi nggak sipil. Ya, banyak juga sipil yang kena itu awal-awal ya. Namanya kan kalau ngebom ya ngasal-ngasal aja kan, ada orang jalan apa ya kena juga gitu. Aduh. Tapi di wilayah yang timur mah udah banyak banget. Jangan ditanya itu minggu pertama gitu, udah nggak jelas apa aja yang dibom aja sama dia kayaknya. Nah, total berarti setelah kalian udah 4 hari 5 hari 4 malam ya. Itu kan kalian berhasil dievakuasi. Dia pesawat datang tuh. Ya itu di Romania sih. Oh, itu udah Romania jauh lagi lagi, kan pindah negara. Oh. Itu proses evakuasi itu dari Kiev ke perbatasan Moldova dulu. Itu kita pindah negara dulu. Nah, yang mencakap ya maksudnya yang harus hati-hati ya dari Kiev ke perbatasan. Gimana itu pas perginya tuh? Ya itu, kayak di film-film gitu kayak gitu-gitu. Ya justru harus nggak terlalu menarik perhatian kan. Jadi dicari jalannya yang agak sepi, yang nggak terlalu banyak militer gitu, yang nggak ada musuh lah kayaknya sih gitu kan. Kita kan saat itu udah ada atase dari pemerintah datang untuk memandu kita ya gitu, atase perang ya gitu. Jadi dengan dia membantu udah ya dia tentunya udah dapat tahu jalan yang berapa jam itu perjalanan sampai akhir kita bisa istirahat ya di Romania ya, negara kedua ya. Itu 24 jam nonstop mobil. 24 jam nonstop, terus udah gitu sampai perbatasan kita masih pakai Sprinter van kecil. Itu berapa mobil lah saya juga lupa, nggak bisa ingat gitu, sama mobil KBRI sampai Moldova. Abis itu ganti karena kita harus nyebrang ke mana, ke Moldova. Itu jalan kaki. Kaki berapa lama? Kayaknya setengah kilo ya. Oh, setengah kilo. 500 meter. Iya, iya setengah kilo kayaknya, setengah kilo. Dekat, oke. Setengah kilo tapi dari imigrasinya ya, bukan dari, kalau kita ngantri dari luarnya sih nggak tahu ya berapa sekilo 2 kilo. Tapi kan kita baru pisah dari busnya itu kan udah deket-deket imigrasi. Nah si bus tuh kenapa nggak bisa lewat ya, karena nggak boleh. Itu pertama supirnya orang Ukraine gitu kan, sewaan. Busnya juga busnya Ukraine. Jadi kita pindah kendaraan pas di Moldova, itu disediakan oleh kedutaan Romania. Oh, nah dari Romania itu langsung ke Indonesia? Ada lagi? Dari Moldova, perjalanan lagi kan tuh sampai total 24 jam ke negara Romania, ke kota Bukares gitu. Nah itu kalau dari Kiev ke Moldova itu sekitar 7 jam, nah sisanya itu yang ke Romania. Oke. Ke Romania kita bermalam dulu 1 malam begitu sampai Romania. Tapi udah aman dong kalau sampai di Romania dong. Begitu sampai Moldova juga sebenarnya udah aman. Cuman perjalanannya panjang aja sih. Terus bayi-bayi pada sakit, muntah-muntah. Aduh, kasihan. Iya. Ada berapa orang sih total kalian? Kalau yang dari Kiev sih cuman 59, jadi total karena banyak yang meninggalkan diri kan pasti perbatasan. Jadi mereka nggak jadi ikut. Jadi udah 59 datang, terus udah gitu sebagian nggak ikut? Apa gimana? Nggak lebih dari itu sih, 60-an kalau nggak salah deh gitu. Jadi ada lebih dari 59 gitu. Jadi pas perbatasan tuh di Kiev ke Moldova, kan mereka punya suami orang Ukraina. Semua orang Ukraina kan, dibatasin kan sama
pemerintah tuh nggak boleh keluar Ukraina kalau laki-lakinya gitu, karena mereka akan dijadikan pasukan cadangan militer gitu. Jadi mereka harus disuruh perang standby gitu, standby dulu, belum tentu langsung disuruh perang. Pokoknya laki-laki Ukraina nggak boleh keluar dulu. Nah, yang boleh keluar itu ada syaratnya, tapi syaratnya adalah yang pertama dia single father, yang kedua anaknya lebih dari 3, yang ketiga anaknya punya berkebutuhan. Waalaikumsalam. Oh, ini ada suaminya. Sini masuk. Sini masuk. Ini teman gue juga, biarin gue suruh masuk sini. Sini Den. Yo, Lo sini Den. Gue di tengah dong, langsung masuk nih. Pengungsi. Hello, ini adalah suaminya Vanda, Sakinah, Mawadah, Warohmah. Namanya Denny, Fahri, Sahrial, Romadona. Jok dia dari SD loh ke kita. Jok dia dari SD. Gak berubah ya. Ini kita lagi bahas nih soal kalian ngungsi nih, udah nyampe Romania. Tadi kan aku cerita tentang syaratnya ya, laki-laki. Nah, sebelum kenalin dulu, ini adalah Denny. Beneran namanya Denny, Fahri, Sahrial, Romadona. Fahri aja. Oh ya baik. Jadi Denny ini kerja di Ukraina itu di oil and gas ya? Naftogas ya? Naftogas. Nafto itu oil, gas itu gas. Oh, di sana tuh memang oil and gasnya tuh memang gasnya yang baik, karena itu kan negara transit gas. Jadi emang gasnya itu dari Rusia dikumpulin di Ukraina, disebar ke Eropa Barat. Oh, gitu. Jadi Ukraina ini punya peranan penting lah dalam pengolahan si gas ini gitu. Oke. Serem ya obrolan kita ya. Hidup dan mati. Takut keluar gas aku tuh. Terus maaf ini udah bisa ketawa karena mereka emang udah kumpul di sini. Terus terakhir kalian di Romania itu kalian akhirnya balik ke Jakarta, ke Indonesia tuh langsung naik pesawat dari situ? Naik pesawat. Kita nginep semalam dulu. Oh nginep semalam. Nama KBRI Bukares gitu ya. Romania. Terus abis itu disiapin pesawat. Siapin pesawat dari situ, charter khusus dari KBRI, dari Kemlu ya. Berarti pesawatnya nggak terlalu gede atau banyak yang kosong? Gede pesawat. Kalian kan cuma ber-59. Kita ber-80 karena 59 itu kan dari Kiev, ada yang dari Odessa berapa orang, ada yang dari yang sempat kabur ke Poland itu diterbangin lagi ke Bukares. Jadi meeting pointnya di Bukares, nanti kita ketemu semua sana. Jadi totalnya 80. Itu juga ada yang dari Kiev, kan ada yang kena COVID, kalau salah 12 orang tuh. Aduh. Jadi nggak boleh ikut. Nggak boleh. Jadi ibu dan bayi banyak kan. Terus yang kena COVID itu gimana nih kelanjutannya? Mereka stay di Rumania sampai positif. Sampai negatif. Udah diterbangin. Dengan sudah pulang semua. Iya, tapi berarti mereka udah di tempat yang aman lah gitu. Iya. Nah, berarti udah nggak ada nih orang Indonesia yang di Ukraina lagi udah? Ada dong. Masih ada? Ada. Yang memutuskan untuk stay. Yang kejebak kayaknya udah nggak ada. Oke. Yang memutuskan untuk stay mungkin karena suaminya orang Ukraina gitu ya. Iya. Nah terus habis itu setelah diterbangin dari Romania ke Indonesia, habis itu kalian di karantina dulu. Karantina. Nginep di Pasar Rumput. Anak-anak gimana itu? Enggak, maksudnya pas di sana kan bom apa segala macam, mereka tuh punya trauma tersendiri nggak? Oh iyalah, iya. Kalau dengar sirine masih yang mama gitu. Iyalah. Tapi mereka tahu itu ada perang di sana? Tahu, udah nggak bisa disembunyiin kan. Udah lihat juga asapnya, kepulan ledakan juga lihat anak aku. Jadi sekarang lo ninggalin kerjaan total di sana, semua rumah, barang-barang. Berapa baju? Kan buat 3 baju. Buat 3 baju juga. Terus udah gitu. Banyak nambah satu dikit. Mandi nggak? Pasti. Ya mandi pas kan kita di Wisma Duta. Jadi memang di sana kan nggak terlalu banyak orang WNI yang tinggal di situ. Jadi nggak sempat mandi. Sampai kelupaan mandi juga sih, kayak udah tiba-tiba udah maghrib gitu, belum mandi nih gitu. Karena kan paling banyak kenapa di KBRI. Tapi nggak lupa istri kan? Jangan. Aku tuh lupa istri. Terus, tapi kenapa pas? Kenapa banyaknya di KBRI? Karena kan banyak kan rata-rata nikah sama WNA. Jadi mereka merasa safe di KBRI. Karena kan KBRI itu punya kekuatan diplomatik. Jadi mereka mikirnya nih kalau ini
nggak akan mungkin diusik lah gitu, lebih nggak mungkin diusik gitu. Kalau apalagi kalau walaupun ada keberadaan mereka juga nggak bakalan diusik sama pemerintah sini. Ini ada laki-laki Ukraina nggak di sini gitu. Jadi mereka ngerasa safe di situ. Jadi ngumpulnya banyaknya di situ. Oke. Tapi kalau boleh tahu harapan kalian apa sih? Kalian tetap pengen stay di Indonesia aja? Apa akan kembali lagi ke Ukraina? Harapannya sih perang selesai dulu lah ya. Selesai pasti dulu. dong. Jadi kita pengen semua selamat, nggak ada yang mau juga kan perang. Jangan perang dunia ketiga kan? Iya, jangan sampai lalu eskalasi sampai tinggi. Selesai perang. Nah, ya, sebenarnya sih pikirannya cuma barang-barang aja sih. Gimana nih barang-barang kita nyelamatin semuanya yang kita tinggalin. uang juga. Ada uang juga kan di bank di sana kan mereka memang stop untuk transfer keluar. Oh, jadi nggak bisa ditransfer keluar? Nggak bisa. Jadi yang di sana bisa, tapi di keluar emang di stop sama bank sentralnya karena kan takut menjaga ini ya stabilitas kali ya. Stabilitas sama dolar ya. Soalnya pas hari pertama penyerangan itu tuh inflasinya itu bukan inflasi, rate-nya itu cepet banget naiknya dari 26, 27, 28, 29, 30, 35. Oh, ngebut banget. Gimana tuh biasanya 35 gimana? $1 itu kan rata-rata 27 Oh iya, oke. Nah, habis itu pas terakhir kita lihat itu di money changer itu udah 35. Oh, naiknya tinggi banget dolarnya ya. 20% tuh, 20%. Nah, sekarang sudah mulai stabil lagi karena mungkin karena ditutup itu ya, karena orang nggak ngambil banyak luar, jadinya tetap di dalam negerinya gitu. Tapi ya susahnya itu adalah uang kalian masih stay di sana gitu ya. Tapi kan masih ada di sini juga masih ada uang. Masih ada nggak Pak? Ya kita lihat lah ya. Mau ini coba di sini di rumahnya. Tapi ini Vanda juga sering ngadain live kan? Oh iya. Ada ngadain live juga, itu juga kayak bisa nyumbang juga di situ charity dan hasilnya semuanya buat humanitarian aid di Ukraina melalui Kementerian Sosial nanti akan disalurkan. Gitu. Ya alhamdulillah lah, pokoknya kalian udah sampai di sini. Ada kayak pesan nggak sih buat teman-teman? Mungkin kita minta doanya aja supaya maksudnya nggak cuma di Ukraina ya, maksudnya di dunia inilah jangan ada peperangan. Soalnya meskipun sebenarnya kita tuh gua ya khususnya nggak ngelihat depan mata tembak-tembakan sih nggak, tapi kan mendengar kita tahu apa dari jauh kita bisa kelihatan dari channel-channel Ukraine tuh kita bisa lihat bom-bom segala. Ada di daerah apa? Itu gue coba ngebayangin kayak Chinese New Year gitu kan, ada petasan-petasan gitu. Cuman nggak nemu juga gitu, nggak nemu juga. Jadi memang ada faktor psikisnya yang dan dimanapun kalau udah namanya kita tahu itu rudal benar itu kayaknya kapan nih, mudah-mudahan nggak nyampe sini gitu kan. Udah deh. Oke, kalau gitu Denny thank you, Vanda thank you. Ini adalah anak pertamanya Denny dan Vanda, namanya Clara. Ini anak keduanya namanya Kahil. Kamu ngerti perang nggak? Takut tapi kamu? Enggak, oke. Cool. Anak mama ini jagoan. Enggak ya? Perang gimana waktu kemarin? Ada bom. I guess Papa lu katanya. Papa lu ada bom gitu. Kayak I say everybody listen. Like when I see like a siren and a bomb, I just go to the basement and tell everyone. Oke. Lari ya. Oke, pinter banget anaknya. Oke, kalau gitu kita pamit. Dah, thank you ya.